نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن شاء الله. Alhamdulillah, kita lanjut ngaji Qasidatul Burdah. Kita mulai dengan terima al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa alihi wa sahbihi. Syekh Nazarun Alhamdulillah sama Allah syekh وليس محمد البوصري اللهم انفعنا بعلومه في الدارين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فقد نبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. InsyaAllah kita lanjut syair-syair Syekh Muhammad Al-Busiri ini yang menjelaskan atau yang menceritakan tentang pujian kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan baginda Nabi. Da'a, Nabi mengajak ilallahi kepada Allah. Fal mustamsikuna, maka orang yang berpegang bihi dengan Nabi Muhammad atau bihi dengan Allah, bisa juga bihi dengan ketaatan kepada Allah, bihi dengan agama. Mustamsikuna, maka mereka berpegang bihablin dengan tali ghairi munfasimi, yang tidak putus. Nabi itu mengajak umat, mengajak kita semua kepada Allah. Fal mustamsikuna bihi, maka orang yang berpegang dengan Nabi Muhammad, mustamsikuna, maka berpegang bihablin dengan tali ghairi munfasimi, yang tidak putus. Ya, ini di antara pentingnya sanad juga. Sanad itu kan silsilah, gitu. Kita ini kenal kepada Allah itu lewat siapa, gitu maksudnya. Kita ini kenal kepada Allah lewat siapa? Kalau kita kenal kepada Allah itu jalannya benar, nah, maka insya Allah benar. Nah, tapi kalau jalannya tidak benar, nah ini repot. Lah yang mesti benar itu Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau jalur kita nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, kita mustamsik, kita berpegang dengan jalan Nabi SAW, maka berarti berpegang dengan tali yang tidak putus. Tali yang kokoh. Maka ya tentu kita bisa sampai kepada Nabi, nggak bisa langsung karena kita nggak ketemu dengan Nabi, kan begitu. Kita nggak hidup di zamannya Nabi, bahkan selangnya sudah 1400 tahun lamanya ya, antara kita dengan Nabi. Maka nggak mungkin kita bisa, oh ini nggak sesuai dengan Nabi, ini begitu. Caranya yaitu dengan pemahaman para ulama-ulama. Nabi mengajarkan para sahabat kepada para tabi'in, pada tabi'in kepada para ulama-ulama, sampai kepada kita, guru-gurunya. Jadi kembali kepada Quran dan Sunnah, nah, itu harus difahami dengan benar, yaitu sesuai dengan tangga-tangganya, nah, sesuai dengan susunan rantainya. Karena nggak mungkin kita
wah ini begini nih, tidak ada di zaman Nabi. Kita apa emang hidup di zaman Nabi kan enggak. Tentu ulama-ulama membolehkan, ulama-ulama membuat kesimpulan seperti itu dari hasil istimbat Al-Quran dan hadis. Begitu. Karena bagaimanapun juga kita bilang, wah ini kita harus kembali kepada hadis. Dan kita baca hadis juga nggak langsung dengar dari Nabi. Kita mana tahu kalau Imam Bukhari bohong apa enggak, kita kan enggak tahu. Ini di Bukhari, nah ini kan tulisan Imam Bukhari misalkan, itu pun percetakan yang nuliskan gitu. Dari mana kita tahu bahwa ini betul-betul dari Nabi? Nah, tentu kan kita melalui tangga-tangga itu sebelumnya. Nah, kecuali memang langsung telinga kita dengar dengan Nabi bersabda demikian, baru. Tapi tidak, tetap semuanya mesti ada tangganya, ada jalan menuju kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pasti kita pegang, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yaitu pemahaman mayoritas umat Islam di seluruh dunia itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Faqan nabi, melampaui an-nabiyina, nabi-nabi yang lain. Fi khalqin, dalam susunan, dalam ciptaannya, dalam jasadnya, wa fi khuluqin, dan dalam akhlaknya. Nabi jauh melampaui nabi-nabi yang lain dalam fisik ataupun dalam akhlak. Walam yudanuhu, dan mereka para nabi itu tidak mendekati kepada Nabi Muhammad fi ilmin, dalam sisi ilmu, wala karomi, ataupun dalam sisi kemuliaan atau kedermawanan. Jadi mendekati aja enggak. Itu nabi-nabi yang lain itu mendekati aja enggak. Nabi itu jauh melampaui nabi-nabi yang lain. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis samai wa antal imamu. Taqaddamta lis-salati, kamu maju untuk salat, fa shalla kullu man fis samai, maka orang-orang semua ruh-ruh nabi yang di langit salat bersama Nabi, wa antal imamu, engkau wahai Nabi Muhammad sebagai imam. Itu sebagai ikrar, sebagai pengumuman bahwa Nabi ini sebagai imam, sebagai pimpinan seluruh para nabi dan rasul. Kalau kita dengar mukjizatnya Nabi Musa hebat luar biasa, tetap jauh dibandingkan Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya kita baca demikian ini supaya kita makin bangga dengan Nabi kita. Kita makin bangga dengan Nabi kita, makin rindu, makin besar harapan kita untuk mendapat syafaat beliau. Jadi Nabi itu, nabi-nabi yang lain mendekati saja enggak. Kelihatannya aja luar biasa, tapi sebenarnya mendekati kepada Nabi Muhammad SAW itu tidak, sangat jauh. Wa kulluhum, dan seluruh nabi rasul, min Rasulillah, dari Nabi Muhammad SAW, multamisun, mereka mengambil. Jadi aslinya wa kulluhum multamisun min Rasulillah. Semua nabi-nabi itu mengambil dari Rasulullah gharfan, satu ciduan, minal bahri, dari lautan. Jadi kalau gharfan itu ya ciduk dengan tangan maksudnya. Dari lautan, samudera itu kalau diambil satu ciduan, satu cawan tangan begini, maka sisanya sangat jauh sekali. Au rashfan, atau menghisap dengan bibir. Rashfan itu kalau orang kehujanan terus ada air yang mengalir di wajahnya, kemudian di laut bibirnya dihisap gitu kan. Au rashfan, atau hisapan, minad diyami, dari hujan gerimis, dari hujan lah, hujan yang tanpa petir, diam. Intinya begitu. Jadi banyak atau sedikit nabi-nabi yang lain itu semua ngambil dari Rasulullah SAW. Atau perbandingannya demikian, perbandingannya nabi-nabi yang lain mukjizatnya atau akhlaknya atau fisiknya, seandainya itu bagus, sempurna, itu cuman bandingannya seperti tadi itu. Antara lautan itu cuman diambil satu cawan dengan tangan gitu aja. Kemudian atau hujan yang deras, kemudian yang terserap oleh bibir mulut ini ya cuman segitu aja.
sangat-sangat jauh. Sangat-sangat jauh. Allahu Akbar. Wa waqifuna, dan para nabi semua berdiri ladaihi, di sisi nabi, inda haddihimi, pada batas mereka, pada batasnya para nabi. Min nuqtatil ilmi, dari titiknya ilmu, au min syaklatil hikami, atau dari harokatnya hikmah, dari syakelnya hikmah. Mudahnya begini, nabi-nabi yang lain itu, contoh misalkan tingginya sekian meter, 5 meter, itu udah batas mereka yang tertinggi. Nah, itu justru menjadi titik pertamanya nabi. Itu justru jadi titik terendahnya nabi, kan begitu. Nah, min nuqtatil ilmi au min syaklatil hikami. Jadi kalau ilmu itu sedemikian banyak tertulis, ya, maka titik pertama dari tulisan itu, ya, itu baru nabi-nabi yang lain. Sedangkan ilmu yang masih terus yang banyak itu ilmunya nabi. Nah, gitu contohnya. Boleh. Satu kitab ini, itu kan banyak tulisan. Banyak tulisan. Tentu tulisan ini semua dimulai dari satu titik. Titik banyak, titik, jadi tulisan banyak. Dan titik pertama itu ya batasnya nabi-nabi yang lain. Sedangkan berikutnya ilmu yang sedemikian banyak itu ilmunya Nabi SAW. Nah, jadi wawaqifuna indahum wawaqifuna ladaihi inda haddihim. Mereka sudah pada batasnya, batas maksimal, Nabi itu baru paling dasar. Nah, itu ya gambaran bagaimana keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa, maka beliaulah alladzi, orang, tamma yang sempurna, maknahu, makna itu maksudnya ya akhlaknya, dalamnya lah, batinnya, wa suratuhu, dan jasadnya atau fisiknya. Tsumma astafahu, kemudian Allah kemudian memilih Nabi Muhammad, habiban, sebagai kekasih, bari'un nasabi, pencipta makhluk, yaitu Allah. Jadi tsumma astafahu bari'un nasabi habiban. Kemudian Allah yang pencipta makhluk ini memilih Nabi Muhammad sebagai habib, sebagai kekasih. Dialah orang yang paling sempurna zahir dan batinnya, fisiknya, kemudian akhlaknya, semua. Tsummastafahu habiban bari'un nasami, kemudian Allah pencipta makhluk memilih Nabi Muhammad SAW sebagai kekasihnya Allah. Nabi itu ya, insya Allah gambaran-gambarannya. Beliau tuh keberaniannya nomor 1, lembutnya juga nomor 1, sabarnya nomor 1. Jadi kita kalau dengar cerita-cerita sahabat-sahabat, bagaimana cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW, itu kelihatannya kayak berlebihan, kelihatannya. Gitu. Tapi kalau seandainya kita tahu kadar keutamaan Nabi SAW, maka itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Sayyidina Abu Bakar itu dalam sebuah riwayat, gitu, selepas Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar itu kalau ngomong, itu orang yang diajak bicara itu mencium aroma daging yang terbakar, daging hangus. Maka ulama-ulama mereka menjelaskan, itu karena hatinya Sayyidina Abu Bakar itu terbakar kerinduan kepada baginda Rasulullah SAW. Terbakar rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi rindunya Abu Bakar kepada Nabi itu betul-betul sampai membakar, secara hakiki. Membakar hatinya beliau. Hingga sampai ngomong itu terasa ada aroma daging yang terhangus, terbakar. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar, kalau beliau lewat di satu tempat yang pernah dilewati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau ngelewatinya pokoknya sama dengan yang beliau tahu Nabi lewatnya bagaimana. Ada satu ketika beliau jalan di satu jalan, tiba-tiba beliau nunduk gitu aja. Setelah itu ditanya sama
teman-temannya, kamu kenapa kok nunduk, nggak ada apa-apa di kepalamu kok? Iya, dulu zaman Nabi, saya pernah lihat Nabi lewat sini. Kemudian ada ranting pohon yang menghalangi kepala beliau. Kemudian beliau menunduk. Sekarang sudah tidak ada, tapi saya ingin ikut beliau. Nunduk lagi. Insya Allah. Jadi gitu cintanya sahabat kepada kepada Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat tuh yang habis Nabi bekam, disuruh, kamu sana nih, buang darah saya nih, buang. Maka sahabat tadi pergi, sahabat itu darah Nabi malah diminum. Dan balik, sudah ya Rasulullah gitu. Kamu buang di mana? Saya buang di tempat yang tidak ada orang yang bisa mencarinya, menemukannya. Saya minum ya Rasulullah. Maka Nabi bukan marah-marah, enggak, bukan. Nabi mengatakan, siapa yang darahnya campur dengan darahku, Allah haramkan desatnya dari neraka. Nabi itu beda ya, Nabi itu beda. Nabi itu darahnya suci. Bahkan kotoran-kotoran beliau suci. Ini Nabi beda. Beda Nabi dengan yang kekhususan Nabi yang lain. Nabi itu suci semuanya, seluruhnya suci. Bahkan ada yang Nabi meludah, digambarkan oleh perwakilan dari orang-orang kafir ketika mereka laporan kepada raja mereka. Saya ini sudah sering, ini utusannya Persia kalau tidak salah. Maka dia laporan, saya sudah sering ketemu raja-raja di mana-mana negeri, saya sudah ketemu. Tapi saya tidak pernah menemukan seorang pemimpin yang diperlakukan sebagaimana Nabi Muhammad diperlakukan oleh sahabat-sahabatnya. Kalau Nabi Muhammad tuh ngomong, maka tidak ada satupun yang berani motong pembicaraan beliau. Semua nunduk, semua mendengarkan dengan saksama. Semua seakan-akan di kepala mereka ada burung yang hinggap, mereka nggak berani gerak. Kemudian ketika Nabi memerintahkan sesuatu, langsung berebutan untuk mengerjakan perintah Nabi. Bahkan ketika Nabi itu meludah, ludahnya nggak sampai ke tanah, rebutan sahabat itu untuk dapat ludahnya Nabi SAW. Kemudian diusapkan di tangan-tangan mereka. Yang nggak dapat, maka itu ngambil di tangan-tangan sahabat yang dapat ludahnya Nabi, ambil usapkan sama lagi. Begitu juga dengan wudhu. Nabi wudhu itu begitu, sahabat itu di sekelilingnya tuh pada rebutan, ambil bekas air wudhunya Nabi SAW. Jadi tidak pernah saya melihat pimpinan sedemikian dilakukan oleh para sahabat-sahabat. Ya kelihatannya kita kayak berlebihan, tapi ini kalau kita tahu bagaimana keagungan derajat Nabi SAW, sebenarnya nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Munazzahun, beliau dibersihkan an syarikin, dari sekutu, dari sekutu lah. Fi mahasinihi, dalam kebaikan beliau. Kebaikan beliau nggak ada yang menandingi. Fajauharul husni, maka permata kebaikan fihi, dalam diri Nabi, ghairu munqasimi, tidak terbagi. Seakan-akan Nabi itu permata yang tidak ada duanya. Ya cuma satu-satunya ini. Kebaikan Nabi itu nggak ada yang bisa menyaingi, dan seluruhnya apapun nggak ada yang bisa menyaingi. Ganteng, kalau gantengnya ganteng mana Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf tuh gantengnya sampai bikin wanita-wanita memotong tangan-tangannya. Tapi kalau Nabi Muhammad gimana? Coba. Apakah lebih ganteng Nabi Yusuf? Para ulama itu menjelaskan tidak. Tetap ganteng Nabi Muhammad SAW. Hanya saja Nabi Yusuf itu sisi jamalnya, jamal itu kegantengan, ketampanan, itu lebih dominan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW itu sisi jalal itu kewibawaan, itu lebih dominan. Nabi ganteng sekali, tapi wibawanya beliau itu membuat orang tuh nggak kuat mandang wajah Nabi SAW lama-lama. Jadi kalau orang ganteng, maka yang pertama kali pengaruhnya adalah seneng, gitu. Nah, itu yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ganteng juga, tetapi wibawanya beliau tuh sehingga ulama-ulama tuh
yang sahabat-sahabat yang menceritakan tentang fisiknya Nabi. Ya kita baca mungkin di Syama'il Tirmidzi, kalau buku kitab tentang fisiknya Nabi SAW, itu kebanyakan sahabat-sahabat kecil, cucu Nabi, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian anak-anak sahabat yang kecil-kecil tuh, yang banyak cerita tentang fisiknya Nabi. Itu. Sedangkan sahabat-sahabat yang besar-besar pun enggak, karena mereka begitu. Saking wibawanya Nabi, mereka enggak mandang Nabi bertemu langsung nunduk. Enggak berani manjang lama-lama. Tapi anak kecil kan biasa, anak kecil main sama Nabi, ketawa-ketawa. Anak itu kan enggak begitu terasa. Sehingga anak kecil mereka tahu, oh fisiknya Nabi demikian. Jadi begitu. Nah, sedangkan kalau kalau tidak salah Sayyid Muhammad itu menjelaskan dalam Muhammad Al-Insan Al-Kamil, beliau kasih gambaran gini. Kalau kegantengannya Nabi Yusuf itu menjadikan para wanita Mesir itu rela memotong tanpa sadar memotong jari-jari mereka, maka wajahnya Nabi Muhammad SAW atau kegantengannya beliau membuat para sahabat dengan sukarela menyerahkan leher-leher mereka untuk terputus di jalan Allah SWT. Nah, coba kalau ini di Nabi Yusuf, ada wanita-wanita itu tanpa sadar, nggak sadar karena kenikmatan dengan gantengnya, nggak sadar motong jari. Jadi kalau sahabat-sahabat enggak, dengan penuh kesadaran, ya, rela terpotong leher dan tangan dan anggota tubuhnya terputus di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, berjuang bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi begitu gambarannya. Jadi memang nggak bisa dibandingkan, sangat jauh. Da'mad da'athun nasara fi nabihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tinggalkanlah ma apapun idda'athu yang diaku-aku an-nasara oleh orang-orang Nasrani fi nabiyihim dalam nabi mereka. Kamu tinggalkan apa yang disampaikan oleh orang-orang Nasrani kepada nabi mereka. Apa sikap orang Nasrani kepada nabi mereka? Itu gimana? Terlalu mengkultuskan kan gitu. Mereka menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan kan gitu. Nah, maka itu tinggalkan. Wahkum, kemudian hukumilah atau tetapkanlah bima dengan apapun syi'ta yang kamu pingin, yang kamu kehendaki, madhan berupa pujian fihi dalam Nabi Muhammad, wahtakimi dan sepuasnya. Kalau kita sederhanakan gini, asalkan kamu tidak menuhankan Nabi Muhammad, kamu puji Muhammad sepuas kamu, bebas. Gitu. Kalau orang Nasrani itu kan kebablasan mereka di situ. Mereka Nabi Isa itu dituhankan. Ya karena ini udah kebablasan, gitu. Kebablasan. Tentu ini keliru, salah. Nah, asalkan tidak menuhankan Nabi Muhammad, sudah pokoknya puji Nabi Muhammad sepuasnya. Itu tidak masalah. Nah, jadi kita memuji Nabi Muhammad SAW itu pun tetap belum sesuai dengan kadar keagungan Nabi Muhammad SAW. Sehingga caranya begitu. Ya kan kalau kita sholawat tuh dijelaskan, kita sholawat saja itu sudah menggambarkan bahwa Nabi Muhammad itu memang hamba. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, itu Allahumma sholli ala Sayyidina. Ya Allah, bersolawatlah, atau ya Allah berilah rahmat kepada Nabi Muhammad. Nah, dalam lafaz sholawat ini kita menunjukkan bahwa yang kita beri sholawat itu adalah Nabi Muhammad. Yang memberi siapa? Allah. Ya Allah bersolawat, ya Allah berilah rahmat kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu berarti yang diberi, yang memberi adalah Allah. Nah, jadi dengan sholawat itu ya tauhid kita selamat, gitu. Menunjukkan bahwa kita tidak menuhankan Nabi Muhammad SAW. Tetap kita mengagungkan Allah, ya Allah berilah rahmat kepada Nabi Muhammad. Tetap yang memberi adalah Allah, Nabi Muhammad sebagai yang diberi. Kan gitu. Jadi kalau kita puji-puji Nabi Muhammad, batasannya itu saja. Asalkan tidak menuhankan Nabi Muhammad sebagaimana dibuat oleh orang Nasrani kepada Nabi mereka, maka pujilah Nabi sepuasmu, pujilah Nabi sebisamu. Fa inna fadla
fansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami. Fansub, maka nisbatkanlah atau hubungkanlah ila dzatihi, kepada zatnya Nabi Muhammad, ma syi'ta, apapun yang kamu pingin, min syarafin, berupa kemuliaan, wangsub, dan nisbatkanlah atau hubungkanlah ila qadrihi, kepada derajat beliau, ma syi'ta, apapun yang kamu inginkan, min 'idhami, berupa keagungan. Pokoknya kemuliaan Nabi, fisiknya Nabi, kita ceritakan begini nih. Apapun yang kita ini, ya silahkan, tidak masalah. Kemudian kita nisbatkan keagungan Nabi Muhammad SAW semau kita, tidak masalah. Tadi titiknya, titik garisnya adalah asalkan tidak menuhankan Nabi Muhammad. Itu salahnya di situ, salah besarnya di situ, salah fatalnya orang Nasrani sampai mereka menuhankan Nabi Isa. Maka mereka menjadi syirik. Nabi Muhammad juga demikian. Kalau kita sampai menuhankan, itu keliru besar. Maka dalam sholawat, itu mengajarkan kita bahwa Nabi itu, walaupun di bagaimanapun pujian kita kepada Nabi Muhammad, tetap ketika kita sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berilah rahmat. Salawat itu, ya Allah berselawatlah kepada Nabi Muhammad. Pemberi adalah Allah, yang diberi adalah Nabi Muhammad. Tentu yang diberi dia lebih rendah daripada yang memberi, kan begitu. فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ. Masya Allah. فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ, sungguhnya keutamaan ya Rasulullah SAW, laisa lahu, tidak ada, haddun, batasan. Tidak ada batasannya. Fayu'riba, sehingga bisa menceritakan anhu, tentang Nabi, natikun, orang yang berbicara, bifami, dengan mulut. Jadi Nabi itu tidak ada batasan keutamaan Nabi, bagaimana batasan sampai mana, itu tidak ada. Sehingga bisa dijelaskan oleh orang yang berbicara dengan mulut. Jadi siapapun manusia yang pernah cerita tentang Nabi Muhammad, itu masih belum bisa sesuai dengan kadar aslinya keagungan Nabi Muhammad SAW. Pokoknya sudahlah, kitab-kitab yang bertumpuk-tumpuk, yang berjilid-jilid, seluruh dunia cerita tentang keagungan Nabi Muhammad SAW, ataupun mungkin penyair-penyair yang menyanjung Nabi SAW, itu pun masih belum sesuai dengan kadar asli keagungan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, dalam nih, dalam. Allahu Akbar. Oke, kita cukup sampai sini dulu. Ini bait-baitnya tentang semua keutamaan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita baca-baca. Kalau bisa, kita punya amalan ya. Misalnya kayak baca setiap ini, walaupun sendiri ataupun ini amalan keramat ini. Sudah berani keramat, banyak pengalaman para wali, para ulama itu, masalah-masalahnya itu selesai dengan barokah dari kitab Qasidah Burdah ini. Ya nantumane ya. Aulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Baca amin tadzakkuri jiranin bidhi salami mazaj tadam ajara min muqlatin bidami. Sedangkan penulisnya ini sendiri saja, beliau sembuh dari kanker, dari stroke-nya. Nah, itu dengan sebab beliau nulis ini. Beliau persembahkan kepada baginda Nabi. Nah, ternyata beliau lihat atau beliau jumpai dalam mimpi, Nabi itu senang. Dipuji-puji dengan syair-syair itu. Nah, kemudian Nabi menghadiahkan kepada Syekh Muhammad Al-Busiri itu satu selimut. Bangun-bangun langsung sembuh, bisa jalan. Sebelumnya nggak bisa jalan, ya stroke. Nah, kemudian oleh para ulama ditulis, bahkan
disyarahi atau dikasih komentar, kasih keterangan-keterangan sangat banyak sekali. Ini yang paling populer, yang paling populer syair-syair tentang pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, semoga ini jadi tambahan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berikan juga syafaat Nabi kepada kita. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.